Saya menjelaskan tentang akidah agama saya di tengah komunitas umat Islam di dalam rumah ibadah saya, bahwa kemudian ada orang yang tersinggung dengan penjelasan saya. Apakah saya mesti meminta maaf? Mana kawan yang bertanya tadi? Contoh, dalam Islam dikatakan, laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu salasah. Sesungguhnya maaf. Memang bunyi ayatnya begitu. Laqad kafara, sesungguhnya kafirlah orang yang mengatakan Allah itu tiga dalam satu, satu dalam tiga. Saya jelaskan itu di tengah umat Islam. Otomatis orang luar yang mendengar itu tersinggung apa tidak? Tersinggung. Apakah perlu saya minta maaf? Nah, udah terjawab. Nah, ajaran saya, kalau saya perlu minta maaf, berarti ayat itu mesti dibuang. Na'udzubillah. Ayat Al-Quran. Saya di mana-mana menyampaikan ceramah, tak mungkin saya tanya orang satu-satu, matikan HP, matikan. Saya di mana-mana ceramah, HP orang hidup, orang merekam. Tak bisa saya larang itu, karena dia mau mendapat pengajian. Tak mungkin pula saya buat perjanjian, semua yang mau masuk sini materi 6.000, tak boleh kalian sebarkan. Jadi payah kali lah ceramah ini sekarang kalau gitu. Itu dua yang saya jawab. Silakan. Saya berceramah dalam masjid di tengah orang Islam. Orang bertanya tentang patung, saya jawab menurut hadis Nabi, dilaporkan. Tak takutkah Ustadz Somad? Apa yang kutakutkan sebanyak ini orang membela? Ya, dalam masjid. Kalau di luar nanti ngeri-ngeri sedap juga kurasa. Andai Abdul Somad hilang, andai Abdul Somad lenyap, andai Abdul Somad mati, 1000 Abdul Somad akan bangkit dari Sumatera Utara. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu harmonis ini mesti kita jaga. Semen, kerikil, batu bata, pasir, cat, mereka bekerja sama. Akhirnya berdirilah masjid yang gagah dan perkasa, Masjid Agung Medan Sumatera Utara. Betul? Oh, ini gambar saya ini yang diambil mereka ini, di share kemana-mana ini. Cincin kesayangan, katanya batu mahal warna hijau, tinggal. Apa yang dibawa mati menghadap Allah? Sedekah. Orang mati itu dikubur ditanya, hei mayat, hei jenazah. Saya nunjuk jenazah ini ke bawah. Nanti kalau saya tunjuk, hai jenazah, pas tepat mati pula. Udah, kena lapor pula sekali lagi. Nah, besok tak keluar-keluar. Yang lamanya belum selesai, tambah pula lagi. AC, di mana-mana AC itu, AC. Hidup. AC ini dari Korea ini. Ini AC ini dari Korea, tengok mereknya Samsung. Kalau dari Makkah, Samsudin. Mohon maaf Pak Samsudin. Nanti itu singgung dilaporkan pula lagi. Payah kali lah ceramah ini. Makin lama kita bercakap nih, makin banyak salah, makin lama. Nauzubillah. Semoga Ustadz selalu diberkahi umur yang panjang. Amin. Kalau nanti Ustadz ditangkap, janganlah. Apakah kami boleh berjihad untuk membela Ustadz? Mancing-mancing aja. Saya sebagai warga negara yang baik, saya tidak melakukan kesalahan. Maka orang yang pakar hukum pengacara akan melihat apakah Abdul Somad melanggar pengajian di ruang tertutup, menjawab pertanyaan di tengah umat Islam, menjelaskan akidah umat, bukan di TV One, bukan di televisi, bukan di tanah lapang, bukan menghujat mencela orang. Maka kita bersikap adil. Saya tak mau melibatkan orang banyak. Allahumma ballaghtu, ya Allah sudah kusampaikan. Allahumma fashhad, saksikanlah ya Allah. La haula wala quwata illa billah.
Allah mansurna 'alal qaumil kafirin, tolong kami menghadapi orang kafir. Wansurna 'alal qaumil zalimin, bantu kami menghadapi orang zalim. Amin. Wansurna 'alal qaumil munafiqin, bantu kami menghadapi orang-orang munafik ya Allah. Amin ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina mutmainnan ya'tihi. Bicara tentang ulama. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir calon ulama-ulama juga nantinya, insyaallah. Ya. Ulama itu artinya orang yang berpengetahuan. Kalaupun nggak bisa kita memberikan ilmu kepada masyarakat luas, minimal sama keluarga dan anak-anak kita. Ya, Syekh Muhammad bin Ajibah, salah satu tokoh sufi dari Maroko di abad 13 Hijriah. Beliau menyebutkan ada beberapa ciri dari seorang ulama. Ciri dari seorang ulama atau ulama itu punya 3 macam karakter, ciri. Yang pertama, kata Syekh Muhammad bin Ajibah, ciri atau karakter ulama itu alim, yaitu punya pengetahuan yang luas. Warasatul anbiya, mewarisi pengetahuan para nabi. Quran dia hafal, hadis dia hafal, ya. Secara keilmuan juga tidak lagi dipertanyakan, Masya Allah, sudah kumpul semua tuh di otaknya ya. Ketika dia sampaikan, yang pertama alim, dia mengetahui terkait hukum-hukum Allah. Yang kedua, abid. Karakter ulama yang kedua ini ahli ibadah. Sebagaimana para nabi. Rasulullah SAW. Rasul itu kalau sholat tiap malam kakinya sampai bengkak. Sampai Aisyah pernah nanya, ya Rasulullah SAW, segininya kah jadi nabi harus sholat malam semalaman suntuk? Berat ya wahai Rasul, kata Nabi, wahai Aisyah, aku nih ibadah begini bukan karena Allah nyuruh. Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Aku ibadah dari awal malam sampai akhir malam, tahajud gak berhenti, semata-mata karena aku pengen jadi hamba yang bersyukur sama Allah. Malu aku, kata Nabi. Syurga udah dijamin, aku menjadi hamba yang paling dicintai. Semua yang aku pengen Allah kasih, masa sih kurang bersyukurnya? Itu Nabi yang udah dijamin masuk syurga. Tiap malam sholat kakinya sampai bengkak. Kita belum ada jaminan syurga. Bu-ibu pernah dapat WA apa enggak? WA masuk, ibu alhamdulillah terpilih menjadi salah satu golongan yang masuk syurga. Pernah dapat kayak gitu? Enggak, hati-hati dapat berita-berita hoax ya Bu ya. Ini banyak nih orang tua yang baru main handphone, dia dapat SMS atau WA langsung dipercaya. Kirimkan pesan ini kepada 10 orang. Kalau tidak Anda kirimkan maka Anda akan mati, katanya. Pernah nggak dapat SMS kayak gitu Bu? Dulu ya, dikirim apa enggak sama ibu? Benar. Langsung dicari 10 orangnya siapa yang saya kirim ya. Nih ini hati-hati dapat pesan-pesan hoax yang tidak berdasar. Ya Bu ya. Termasuk tadi, ibu terpilih menjadi salah satu ahli syurga. Ibu terpilih menjadi salah satu pemegang pahala A, B, C, D dan lain sebagainya. Hati-hati, ini banyak sekarang orang yang rada-rada Bu, zaman sekarang. Ya, belum lama saya ngelihat ada di TikTok itu nggak tahu aliran mana, daerah Jawa sana. Jadi salah satu ajarannya dia harus mohon maaf, berhubungan, bercampur dengan murabinya, gurunya. Jadi kalau dia mau bercampur dengan gurunya, dia dapat tiket masuk surga. Yang ada neraka jahanam ya Bu ya. Ada, saya pernah lihat tuh, nggak mau nyebutin namanya, tapi pernah ada viral di TikTok. Jadi salah satu wejangan atau ibadahnya adalah bercampur dengan para gurunya, ulamanya. Saya nggak tahu itu ajaran mana ya Rabbi, nauzubillah min dzalik. Pernah ada di Bogor juga waktu itu. Jadi mereka kajian dalam satu masjid atau musola. Ini kalau lagi kajian tuh lampu harus dimatiin semua. Kalau sudah dimatiin semua, nggak boleh ada yang pakai pakaian atau busana. Saya bingung, itu ngaji apa-apa gitu. Ya Bu ya, ini banyak sekarang taklim-taklim atau pengajian-pengajian yang sudah menyalahi aturan Allah. Makanya hati-hati, lihat bagaimana sanad keilmuannya, siapa pengajarnya, bagaimana bentuk taklim pengajiannya. Jangan sampai kita ikut-ikutan begitu. Ya, kan saya udah pernah bilang, Indonesia nih apapun dijual laku. Makanan laku, baju laku. Ini orang dagang baju dari model abaya, model cutbray, model apa lagi? Ada atasnya lebar, bawahnya. Ada lagi atasnya sempit, bawahnya
lebar dan lain sebagainya, berbagai model baju, abaya, gamis tuh laku di Indonesia. Jilbab dari mulai yang panjang, yang berwarna, dari mulai ada yang model pet, non pet, ada yang pasmina, ada yang segi empat, ada yang anti tembem, ada yang bisa kelihatan tembem. Ya, ada yang harus dililit-lilit, ada yang di atasnya ditaruh bunga 3 biji. Ini banyak nih model jilbab yang ada di Indonesia. Dulu tahun berapa? Saya ingat 2012 atau 2013. Itu zamannya saya tuh dulu ketemu sama suami di Antv ya Bu ya. Nah itu baru lagi rame orang-orang hijabers. Ya, jadi orang itu pakai jilbab dan mulailah orang gak malu untuk berjilbab. Karena ketika mereka berjilbab, mereka gak merasa kelihatan tua, ada fashionnya gitu. Ya, tapi yang bikin khawatirnya tren jilbab kala itu ngeribetin Bu. Bener. Saya mah sekarang udah punya anak yang pasti-pasti aja pakai jilbab. Ya, kalau mau ngaji baru pakai segi 4, kalau di rumah gendong anak yang langsung masuk aja. Karena mau dandan kita dililit-lilit, pakai peniti 10 biji di sini, nanti ditaruh anting, bergantung di sini model lagi. Kalau lagi gendong anak ditarik-tarik ribet tuh, habis semua hilang ya Bu ya, penitinya, jarum pentulnya. Makanya ada satu misteri yang suka terjadi kepada perempuan, misteri hilangnya jarum pentul. Udah dikumpulin dimanapun hilang juga. Saya bingung itu Bu ya. Betul ya Bu ya? Udah ditaruh di kotak, ditaruh di tas, ada yang diselipin di mobil, ada yang ditaruh di busa dan lain sebagainya. Hilang. Tuh gak tahu ngilangnya kemana ya Bu ya. Ini Masya Allah. Jadi tren hijab dulu ya, itu buat awal-awal biar banyak yang berhijab. Tapi alhamdulillah sekarang kembali lagi ke tren syar'i ya. Orang lebih nyaman dengan hijab yang menutup dada, menutup bokong dan lain sebagainya. Ini sudah mulai kembali baik lagi. Jadi yang kedua tadi apa kata Syekh Muhammad bin Ajibah, satu, ulama itu alim, pengetahuannya luas. Yang kedua abid, ahli ibadah. Yang ketiga arif, dia bijaksana, meneladani semua perbuatan Rasulullah SAW. Apa saja perbuatan Rasul? Zuhud, waro, kemudian lagi hilm, ada lagi mahabbah ilallah. Ini sifat-sifat Rasul. Yang pertama ulama yang disebut dengan arif itu adalah ulama yang zuhud terhadap perkara duniawi. Dia nggak ngejar dunia. Kalau dunia itu datang, alhamdulillah, nggak datang nggak dikejar banget. Tuh ulama yang zuhud. Mampu tuh ulama sebenarnya mau beli yang mahal, apa-apa pakai yang bagus bisa. Jangankan beli, kalau yang namanya guru ulama, kadang-kadang ada murid yang saking cintanya dia ngasih sama ulama. Ya, betul ya Bu ya? Ada saya punya cerita beberapa masyayikh, baik dulu di Mesir maupun di sini gitu. Yang mereka orang alim, arif, abid, nih ulama Masya Allah. Jadi ada muridnya yang cinta banget sama nih ulama. Ketika itu ulamanya itu datang pengajian cuma naik mobil biasa, mobil Xenia atau apa Avanza gitulah modelnya. Ketika itu ditanya sama muridnya, Pak Kiai nyaman gak kemana-mana dakwah ngaji pakai mobil kayak gini? Alhamdulillah saya nyaman-nyaman aja, kata Pak Kiai tersebut. Kalau Pak Kiai nggak beratan, kebetulan saya nih punya mobil banyak, kata muridnya. Tinggal pilih, ada yang Alphard, ada yang Pajero, ada yang mana, bukan cuma minjem ya, dikasih Bu. Nih silahkan Pak Kiai, kenapa? Karena saking cintanya dia tahu gurunya nih alim, dekat sama Allah, dia mengharap dengan dia memberi kepada gurunya menjadi sebuah keberkahan. Nih guru yang zuhud, kalau dia mau beli sebenarnya bisa, ada rizkinya, cuman gak ke situ. Bagus buat bikin pesantren, buat miara anak yatim, buat bangun masjid. Jadi berapa banyak kita lihat ulama-ulama yang rumahnya biasa aja, tapi pesantrennya besarnya bukan main. Betul gak ibu-ibu? Betul ya? Ini yang zuhud, arif, ulama yang zuhud. Dia nggak terlalu hubud dunia, nggak cinta sama dunia. Kalau dia mau bisa rumah dia dulu yang digedein, dibesarin, dimewahin. Tapi nggak, ada yang lain yang lebih penting.
yang harus dia lakukan dengan hartanya. Ini zuhud sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Nabi kalau mau minta kaya raya sama Allah bisa, tinggal ngangkat tangannya. Doa Nabi sama Allah, apapun dikabul ya Allah, jadikan saya orang kaya, kata Nabi, langsung dikabul sama Allah. Tapi Nabi gak minta. Kenapa? Nabi pengen ngasih pelajaran sama umatnya. Bagaimana hidup warok, hidup zuhud, hidup bersyukur penuh kecukupan. Coba kalau Nabi hidup bergelimang harta, kaya raya, walaupun bisa, kelak umatnya bagaimana modelnya? Nabi yang zuhud aja kita cinta dunia, Bu. Betul nggak umatnya? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta sama dunia, takut sama mati. Tuh kita umat Nabi. Segitu nabinya udah zuhud hidupnya. Gimana kalau Nabi dulu hidup dalam kemewahan? Lebih parah lagi kita hubbud dunianya. Ya Bu ya? Nah makanya Nabi ngasih pelajaran, contoh bagaimana kehidupan Nabi itu zuhud, tidak begitu cinta sama dunia. Yang kedua warok, ulama yang arif ini ngikut amal solihnya Nabi. Warok, hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam menggunakan sesuatu, memakan sesuatu yang masuk ke dalam perutnya harus yang halal, nggak boleh yang haram. Yang dinafkahin kepada anak-anak yang harus yang halal, nggak boleh yang haram. Berapa banyak orang tua yang tidak pernah mempertimbangkan apa yang masuk ke dalam perut anaknya. Maka kalau ada orang tua yang ngeluh, Ustadz, Ustazah kok anak saya susah dinasehatin, anak saya durhaka sama orang tua, anak saya nggak mau sholat, anak saya secara perkataan akhlaknya buruk. Bisa jadi dulu mungkin pas masih kecil atau masa pertumbuhannya kita pernah ngasih makanan yang haram. Yang masuk ke perutnya haram, baik zatnya maupun sumbernya. Karena kalau pengen anak kita jadi ahli ilmu, pengen anak kita soleh, kata para ulama, kasih makan yang halal. Walaupun gak mahal makanannya. Berapa banyak orang tua zaman sekarang tuh gengsi ngasih makan anak, nak kita makan yuk di sushi, shabu-shabu. Pakai syak ya Bu ya. Sushi, shabu-shabu, apalagi itu? Sukiyaki. Kadang-kadang kita istilahnya aja kagak ngerti. Ya Bu ya, banyak banget tuh. Yang penting anak kita makan makanan yang mahal. Salah, harusnya yang penting anak-anak kita makan makanan yang halal. Walaupun tidak mahal, nak. Biarpun cuman tempe, pakai ikan peda, ikan asin, pakai lalapan sama sambal, sedap bener nak, ini halal insya Allah. Daripada kita makan ramen, kita makan sabu-sabu, kita datang ke satu mall, tempat perbelanjaan, gak tahu kita halal haramnya, belum ada sertifikasi halal dari MUI-nya. Hati-hati, itu juga bisa berpengaruh terhadap kesolihan anak-anak kita. Ya, itu bisa berpengaruh. Jadi ulama yang ketiga, sifat arifnya itu adalah waro, dia hati-hati makan apapun. Nih bisa diterapin sama kita yang sekarang. Waro itu bukan hanya terkait makanan, pakaian, skincare, make up. Nih perempuan-perempuan sekarang ini lagi rame make up, skincare. Ya, kalau kita ngelihat iklan, memutihkan, mencerahkan, memuluskan, dan lain sebagainya, ketipu sama iklan kita beli, padahal kita nggak tahu kandungannya halal apa enggak. Yang penting saya glowing, cantik, putih. Yang penting bagus make upnya dan lain sebagainya, nggak tahu kandungannya, sumbernya nih. Ini jadi pertanyaan, warok kah atau tidak kita memakai produk tersebut? Ya. Jadi ada ulama yang arif, nih kata Syekh Muhammad bin Ajibah, ada 3, alim, abid, arif. Arif ini dia zuhud sama dunia, warok terhadap apapun yang masuk ke dalam tubuhnya. Ibu tahu Imam Nawawi yang tadi saya ceritakan? Imam Nawawi itu kenapa bisa jadi alim seperti itu? Salah satunya beliau tuh warok. Dikisahkan bahwa Imam Nawawi itu jarang mau makan buah-buahan yang ada di Dimsyaq, Damaskus. Kenapa? Karena di Damaskus banyak tanah-tanah wakaf. Dia takut buah yang dia makan adalah buah yang tumbuh di tanah wakaf. Nggak tahu punya siapa. Saking waroknya. Kita jangankan di tanah wakaf orang, mangga tetangga jatuh ke rumah kita potong. Kagak dibalikin. Ya Bu ya.
Coba lihat ayahnya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i. Ayahnya Imam Syafi'i ketika ketemu sama ibunya cuman gara-gara perkara buah apel yang udah jatuh ke sungai, dia makan, dia istighfar, ya Allah, ini pasti ada yang punya nih apel, walaupun udah jatuh ke sungai. Masa iya mau dipermasalahin sama pemiliknya? Tapi karena dia waro, dia ketuk pintunya minta izin. Saking takjubnya pemilik pohon apel ini, dia bilang, kamu akan saya ridhoi makan apel ini dengan satu syarat. Apa wahai Tuhan? Kamu harus menikahi anak saya. Gara-gara satu buah apel suruh nikahin anaknya. Ibu mau apa kagak? Ibu nemu jambu di jalan, dimakan. Punya siapa nih? Yang rumahnya depan. Kata yang rumahnya depan, dia bilang, ibu harus menikahi anak laki-laki saya. Lah saya udah punya suami, kata ibu-ibu. Nah ini rupanya inilah jodoh. Ya, dia waro, anak si tuan yang punya apel pun waro. Lahirlah Imam Asy-Syafi'i yang juga waro. Masya Allah. Jadi Imam Syafi'i itu pernah ngeluh sama Imam Waqi gurunya. Ya, Imam Waqi ini gurunya Imam Syafi'i. Kalau kita jalan-jalan ke Kairo, ya, itu ada sekitaran Sayyidah Aisyah, makam Imam Asy-Syafi'i, ya. Jadi Sayyidah Aisyah ini makam Imam Syafi'i, sebelum ke makam Imam Syafi'i ini ada Imam Waqi makamnya. Tuh, kita bayangin aja dulu ya Bu ya. Mudah-mudahan sampai nanti ziarah ke sana. Amin. Imam Waqi gurunya Imam Syafi'i. Satu ketika Imam Syafi'i datang ke Imam Waqi ngeluh, syakautu ila Waqi, dalam kitab Ta'lim wa Ta'alim, su'al hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Wahai Tuan guruku, aku pengen ngeluh sesuatu kok akhir-akhir ini, kata Imam Syafi'i, hafalanku kok berkurang. Banyak yang aku lupa, sulit aku memahami satu keilmuan. Kayaknya susah aja aku tuh mentakrir hafalan. Apa ya kira-kira yang salah? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, kata gurunya Imam Waqi, wahai Syafi'i, siapa tahu ada kemaksiatan yang kamu lakukan akhir-akhir ini, tinggalin. Karena kemaksiatan itu dapat menghilangkan ilmu yang sudah kita dapat. Ibu ngafal Quran, kenapa lupa mulu? Halo? Halo? Bu? Assalamualaikum? Masih hidup? Kita ngafal Quran kenapa lupa mulu? Banyak dosa. Apalagi dosamu. Masya Allah.
Orang setengah. Betul. Ikan ini. Aku tuh puasa nggak sama juga dulu. Ya. Tekan ada kalau saya. Saya tak tahu mau puasa Saya kan. juga di rumah. Jadi jangan duduk untuk itu. Jadi orang aneh. Aku kira dia. Jadi orang najis namanya. Soalnya tuh. Tahu? Kayak pipi. Dia kayak kopi. Dia kayak kopi. Saya tak tahu. Jadi orang najis namanya itu. Pada tak tahu dia. Najis itu kan cuma. Iya. Aku ini udah pengajisan udah hati. Amane untuk injopo nganggo sandal, metu nganggo iki. Kalau dia pun ngumpul gol, kalau juga tahun, kecewa satu lokasi. Ini. Nah, lah yang sepuluh, kalau yang awal terus itu coba ada lupa, terus sudah di rumah. Terus satu. Satu. Ini kakak kaki anaknya, kakak kaki anaknya. Kalau berbeda, tidak kau pernah jadi bingung lah kaki. Kakak kakimu, pendaki kau bingung lah kaki kan di buku. Nah, pergian ini langsung sederhana begini. Jadi menjaga kesucian namanya.